Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai teks fabel. Di kelas 7 semester pertama atau semester 1 kalian sudah belajar mengenai teks cerita fantasi. Nah, di semester 2 kali ini kita akan belajar mengenai teks fabel. Kalian pernah mendengar apa itu fabel? Atau mungkin pernah mendengar cerita yang berjudul seperti Gajah yang Baik Hati, Kancil dan Tikus, atau Belalang Sembah. Pernah kalian mendengar? Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan cerita tentang binatang. Cerita tentang binatang itulah yang kita sebut sebagai fabel. Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Ingat ya, fabel adalah cerita fiksi. Artinya, cerita tersebut bukan cerita sebenarnya atau jalan ceritanya direkayasa. Kenapa kita harus belajar fabel? Nah, karena di dalam fabel mengandung banyak pesan moral yang bisa kita ambil sebagai manusia. Binatang-binatang dalam cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Ada yang berkarakter baik dan ada yang karakternya tidak baik. Contoh karakter baik yang dibawakan oleh tokoh binatang dalam cerita fabel bisa berupa tokoh yang jujur, sopan, pintar, penolong, dan lain sebagainya. Begitu pula karakter yang tidak baik yang dibawakan oleh tokoh binatang. Bisa saja tokohnya itu sombong, licik, suka menipu, atau berperilaku jahat atau perilaku tercela yang lain. Nah, sebagai tugas awal kita kalian simak ya, perhatikan cerita fabel berjudul Belalang Sembah. Kalian juga bisa cek di buku Bahasa Indonesia halaman 195. Belalang Sembah. Suatu hari, di sebuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarang dari daun-daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu, dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka, para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari, belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun, sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari, namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian? Sang semut menjawab, kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Lalu sang belalang kaget. Musim dingin, kata sang belalang sembah dengan kagetnya. Kan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dulu, kata sang belalang sembah.
Semut tak menghiraukan belalang, semut tetap tekun mengumpulkan makanan. Musim dingin tiba, belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar, dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Demikian cerita fabel berjudul Belalang Sembah. Kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa.